Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang akan mempelajari lebih lanjut tentang tumbuhan hijau. Ya, tumbuhan hijau adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis tersebut menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ya, hasil fotosintesis itu merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup di dunia, untuk hewan dan manusia. Nah, untuk manusia, berikut ini adalah pemanfaatannya ya. Jadi ada sumber cadangan makanan sebagai bahan pakaian, sumber obat-obatan, peralatan rumah tangga, bahan penyedap. Kalau untuk hewan, mungkin hanya sebatas sebagai sumber cadangan makanan ya, sebagai sumber energinya. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kita akan lebih mempelajari tentang fotosintesis. Fotosintesis itu apa ya? Fotosintesis itu adalah definisinya nih, proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya, khususnya cahaya matahari. Nah, eh, ceritanya intinya adalah sebagai berikut. Air dan garam mineral diserap oleh akar dari dalam tanah, dibawa ke daun. Ya. Nah, daun menyerap karbon dioksida. Oke. Nah, air, garam mineral, dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari, akhirnya melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Ya, karbohidrat ini dipakai oleh tanaman itu sendiri untuk keberlangsungan hidupnya. Oksigen dilepaskan. Oke, nah, kita akan lebih mempelajarinya lagi di slide berikutnya. Oke, kita pindah. Nah, ini adalah skema fotosintesis. Karbon dioksida berasal dari asap buangan kendaraan bermotor, misalkan mobil, motor, terus truk, banyak ya. Karbon dioksida ini adalah hasil buangan kendaraan bermotor yang tidak bisa dipakai oleh makhluk hidup, oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Karbon dioksida ditambah air, ditambah garam mineral yang diambil dari tanah nih. Air dan garam mineral kan diambil dari tanah ya. Kalau karbon dioksida diambil dari udara ya. Ibu ulangi lagi, karbon dioksida yang diambil dari udara plus air yang diambil dari tanah plus garam mineral yang diambil dari tanah dibawa di daun, dibawa ke daun untuk melakukan fotosintesis. Di daun itu sendiri tepatnya dilakukan pada kloroplas. Kloroplas itu adalah tempat berkumpulnya klorofil, rumahnya klorofil. Nah, klorofil itulah yang melakukan fotosintesis ya, tapi harus dibantu oleh cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, proses fotosintesisnya tidak akan berjalan ya. Nah, hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen dan karbohidrat seperti yang tadi sudah disimak di slide sebelumnya. Oksigen ini dilepaskan oleh daun
yang kemudian akan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Karbohidrat ini diserap oleh tumbuhan itu sendiri sebagai bahan makanan untuk keberlangsungan hidupnya, ya. Ini adalah skema fotosintesis pada saat siang, ya. Nanti di kesempatan berikutnya Ibu akan coba mengangkat satu materi pendek mengenai fotosintesis, ya, di mana fotosintesis itu terjadi pada siang hari dan malam hari. Kalau siang hari, kita sudah tahu bahwa di situ ada cahaya matahari. Nah, kalau malam hari gimana? Kan nggak ada matahari. Ya, nah, di situ akan ada perbedaan, tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Nanti Ibu akan khusus membahas fotosintesis di slide yang terpisah, ya, supaya tidak pecah fokus. Oke, kita lanjut. Tumbuhan hijau. Tadi sudah kita simak sedikit bahwa manusia menyimpan hasil fotosintesis itu sebagai pemenuhan kebutuhan untuk 5 hal yang besar ini, ya. Kita akan bahas satu persatu. Sebagai sumber cadangan makanan. Jadi, sumber cadangan makanan yang manusia peroleh dari tumbuhan itu ada bermacam-macam. Ada yang dari daun-daunan, contohnya kita makan sayuran apa ya? Contohnya kangkung, bayam, ya, banyak. Lalu bunga-bungaan, kembang kol, bunga pepaya. Suka makan bunga pepaya nggak? Enak loh. Memang agak-agak aneh gitu, tapi enak. Buah-buahan, ya. Ada apel, tomat, wah banyak sekali. Umbi-umbian, wortel, kentang, tunas. Tunas itu rebung, ya. Rebung itu adalah anak dari bambu yang masih kecil. Nah, rebung ini bisa dimakan oleh kita. Bisa dioseng, bisa jadi isi dari lumpia, ya. Nah, selanjutnya adalah biji-bijian. Cadangan makanan yang ada di biji-bijian adalah jagung, beras, gandum, banyak ya. Yuk kita lanjut. Zat yang diperoleh manusia dari tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu karbohidrat sebagai sumber energi utama kita, adanya pada padi, jagung, dan umbi-umbian. Protein yang diperlukan untuk pertumbuhan kita diperoleh dari kacang-kacangan. Protein dalam hal ini adalah protein nabati. Kalau protein dari hewan namanya protein hewani, ya. Nah, untuk vitamin yang sangat berguna untuk daya tahan tubuh kita, terutama saat pandemi seperti ini, ya, bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, kita lanjut. Sebagai sumber bahan pakaian, ada tanaman yang seratnya bisa kita pakai, bisa kita manfaatkan sebagai sumber bahan pakaian kita, yaitu tanaman kapas. Bukan kapuk ya, tanaman kapas. Jadi serat tanaman kapas itu dipintal menjadi benang, kemudian benangnya ditenun jadi kain, kainnya dijahit menjadi pakaian, ya. Nah, pakaian dari kain katun ini sangat enak dipakai karena dingin, sejuk ya, menyerap keringat. Kalau pada saat udaranya dingin, dia malah memberikan kesan hangat, ya. Kalau udara panas, dia memberikan kesan sejuk. Nah, itulah kain katun. Bagus ya. Berikutnya, sumber obat-obatan. Kita pernah membahas bahwa sumber obat-obatan yang kita peroleh dari tumbuhan bisa sebagai jamu, ya. Wah, Indonesia kaya sekali sama obat-obatan herbal.
produk jamu di Indonesia itu banyak sekali ya. Nah, ada juga obat kimia yang dibuat dari kulit pohon kina ya, namanya pil kina. Ini obat malaria. Pabriknya ada di Subang loh, yaitu PT Sil ya, adanya di Ciater. Kalau dari Subang berarti sebelum Sari Aternya. Oke. Lalu minyak balur. Kayu putih. Kayu putih itu adalah minyak dari pohon kayu putih. Jadi ada pohon yang kayunya berwarna putih dan minyaknya itu, minyak kayu tersebut terasa hangat. Dikumpulkan, diolah sebentar, dan menjadilah kayu putih yang dijual di pasaran ya. Ada juga minyak telon. Kalau dede bayi itu kan suka dihangatkan pakai minyak telon ya. Minyak telon itu adalah kayu putih dicampur dengan minyak kelapa. Ya, itu salah satu sumber obat-obatan yang suka kita pakai sebagai minyak balur. Minyak balur itu kan bisa menghilangkan nggak enak badan ya karena masuk angin gitu kan. Karena dibalur, badan kita jadi enak kembali. Oke, kita lanjut. Sebagai bahan peralatan rumah tangga. Wah, ini sih udah nggak usah dikasih tahu sebetulnya ya. Kita semua tahu, meja, kursi, lemari, jendela, bingkainya itu semua dari kayu. Oke. Nah, kayu dari mana? Dari pohon. Pohon adalah tanaman, ya. Nah, jadi tanaman juga berfungsi sebagai sumber bahan peralatan rumah tangga. Berikutnya adalah bahan penyedap rasa. Kalau masak nih, Mama suka pakai bumbu-bumbu ya. Ada bawang putih, bawang merah, bawang daun, bawang bombay. Nah, bawang aja juga udah 4 ya. Nah, terus kalau minum ada teh, ada kopi ya. Nah, ada juga bahan penyedap rasa yang harus diolah terlebih dahulu dalam arti memerlukan teknologi ya, seperti gula pasir. Gula pasir itu berasal dari air tebu ya. Gula pasir ini diolah lebih lanjut, dicampur dengan beberapa bahan kimia tertentu dan dihasilkanlah MSG atau vetsin yang suka kita sebut sebagai vetsin ya. Sebetulnya namanya adalah MSG, monosodium glutamat. Tapi kalau MSG kayaknya pusing banget, kita biasa nyebutnya vetsin aja ya. Nah, ini slide ini pernah ditayangkan di presentasi sebelumnya. Akibat tidak ada tumbuhan, kekeringan, kekurangan air bersih, longsor, banjir, dan kepunahan. Tidak ada kehidupan, ya. Nah, satu persatunya sudah Ibu jelaskan di slide yang sebelumnya. Jadi kalian bisa menonton ulang. File ini adalah rangkuman dari beberapa file yang berikutnya. Jadi kalian tidak usah heran kalau file ini sudah tayang di YouTube, ada beberapa file yang Ibu hapus supaya tidak terjadi double, supaya kalian fokus ya. Oke. Demikian ulasan singkat dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Pelajari baik-baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.